Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. CATSA telah menjadi hambatan bagi berbagai negara untuk membeli jet tempur Su-35 atau Su-57 dari Rusia. Disahkan pada tahun 2017, CATSA merupakan undang-undang melawan musuh Amerika Serikat melalui sanksi. Sayangnya, Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dengan adanya CATSA. Negara-negara yang melakukan transaksi penting dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia, terutama pembelian peralatan militer, dapat menerima sanksi Amerika Serikat. Hal ini menempatkan Indonesia bersama dengan banyak negara lain dalam ketidakpastian mengenai rencana pembelian Su-35 atau mungkin Su-57. Melansir giadus.kodai.vn pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, CATSA adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun menandatangani undang-undang tersebut, Donald Trump sendiri membuat pernyataan yang mengatakan bahwa CATSA tidak lengkap atau cacat. Menariknya, timbul spekulasi bahwa Indonesia dapat menegosiasi kesepakatan baru mengenai pesawat tempur Su-35, memastikan kemungkinan untuk memperolehnya pada tahun 2024. Beberapa media Amerika Serikat bahkan berspekulasi bahwa rencana Indonesia untuk membeli Su-35 atau bahkan Su-57 kemungkinan bisa terwujud selama mereka dapat mengatasi pembatasan sanksi CATSA. Pada bulan Maret 2020 lalu, Bloomberg melaporkan bahwa Washington telah membujuk Jakarta untuk membatalkan pembelian Su-35 dengan alasan pelanggaran CATSA. Setelah sempat bungkam, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akhirnya menjelaskan alasan pembatalan kontrak Su-35 Rusia, serta memilih F-15EX pabrikan Amerika Serikat dan Rafale buatan Prancis. Saat ini, banyak elemen skadron termasuk pesawat F-5 Tiger mendekati akhir masa operasionalnya. Upaya penggantian F-5 Tiger dengan Sukhoi Su-35 terhambat oleh ancaman sanksi CATSA yang dijatuhkan Amerika Serikat. Demikian siaran pers Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dirilis tahun lalu. Oleh karena itu, penambahan alutsista baru khususnya jet tempur sangat diperlukan untuk menggantikan pesawat tersebut ketika sudah mencapai akhir masa operasionalnya, papar rilisan tersebut. Menurut laporan Military Watch Magazine, pada Juli 2023, Indonesia ingin membeli Su-35 dengan aman. Military Watch Magazine menuliskan, ada rumor kuat bahwa Indonesia sedang mencoba mencari cara untuk membeli Su-35 atau mungkin jet tempur canggih lainnya dari Rusia, setelah mereka menemukan cara untuk menghindari sanksi Rusia dari Amerika dan memastikan pembayaran yang aman dengan Rusia. Su-35 dianggap sebagai kebanggaan Angkatan Udara Rusia. Jet tempur itu mampu menekan lawan berkat kecepatan dan kelincahannya yang langka. Su-35 dilengkapi dengan dua jenis bom berpemandu laser, KAB-500L dan KAB-1500L, serta dua bom konvensional, VAB-250 dan VAB-500. Mesin Saturn 117S memungkinkan Su-35 terbang dengan kecepatan maksimum Mach 2,25, setara dengan 2.390 km per jam, dan mencapai jangkauan 3.600 km. Su-35 memiliki ketinggian penerbangan 18 km, panjangnya 21,9 meter, lebar sayap 15,3 meter, dan tinggi 5,9 meter. Pesawat ini dilengkapi dengan meriam GSH-301 30 mm untuk pertempuran jarak dekat, serta berbagai macam roket dan rudal untuk menyerang sasaran jarak dekat maupun jauh. Selain itu, Su-35 juga dilengkapi dengan sistem radar pasif susunan Irbis, sistem pencarian dan pelacakan inframerah OLS-35, serta sistem peperangan elektronik L265 Kibini M. Su-35 turut dilengkapi dengan dua mesin turboprop Saturn 117S dan mampu membawa senjata hingga 16 ton. Kita beralih ke berita lainnya. Rusia sebut jika Indonesia bisa mengatasi sanksi CATSA, jet tempur Su-57 sekalipun bisa dibelinya.
Salah satu penyebab kegagalan Indonesia melakukan pembelian Su-35 adalah sanksi CATSA. Menurut Riano Posti, Indonesia sebelumnya berencana membeli 11 unit jet tempur Su-35 dari Rusia dengan nilai kontrak 1,15 miliar dolar Amerika Serikat. Namun rencana pembelian Indonesia yang sudah ditandatangani sejak 2018 itu kemudian terhenti pada tahun 2020. Meski demikian, bukan berarti rencana pembelian senjata dari Rusia tersebut bisa terhenti. Pasalnya, sejumlah media asing mengatakan bahwa Indonesia masih bisa melakukan transaksi dengan Rusia dengan berbagai syarat. Undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CATSA yang diratifikasi oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017 menciptakan hambatan bagi berbagai negara yang ingin memperoleh Su-35 atau Su-57 menurut berbagai sumber di Asia. Namun, Indonesia adalah salah satu negara yang mencoba memecahkan teka-teki ini. Mengutip situs berita military platform, berdasarkan undang-undang yang dikenal sebagai CATSA, negara-negara yang terlibat dalam transaksi penting dengan Korea Utara, Iran atau Rusia, seperti akuisisi peralatan militer dapat dikenai sanksi Amerika Serikat. Faktanya, Indonesia bersama sejumlah negara lain berada dalam ketidakpastian mengenai rencana pembelian Su-35 atau mungkin Su-57. Meskipun sanksi CATSA menjadi batu sandungan bagi niat pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi pesawat tempur Su-35 Rusia atau mungkin Su-57, masih ada alternatif lain. Menariknya, sebuah video yang diposting di saluran YouTube Limela Miltech mengklaim bahwa penerapan sanksi CATSA tidaklah mudah. CATSA adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dikeluarkan pada tahun 2017 di bawah pemerintah Presiden Donald Trump. Mengenai undang tersebut, Donald Trump sendiri mengeluarkan pernyataan penandatanganan yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup atau tidak ada. Diduga karena terburu-buru mengesahkan undang-undang ini, Kongres memasukkan beberapa ketentuan yang tidak konstitusional, ujar akun YouTube 5 Miltech dalam sebuah video. Namun, sentimen yang diungkapkan dalam video tersebut hanyalah opini saat ini. Pemahaman hukum yang jelas memerlukan interpretasi hukum untuk mengidentifikasi celah yang mungkin ada. Menarik, beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa negara tersebut dapat menegosiasi kesepakatan baru untuk jet tempur Su-35 yang berpotensi memastikan pengirimannya pada tahun 2024. Namun, kemungkinan pembelian tersebut tidak berakhir pada Su-35. Menurut beberapa sumber di Indonesia, media Amerika Serikat telah berspekulasi tentang rencana Indonesia untuk mengakuisisi Su-35 bahkan pesawat tempur Su-57 yang lebih canggih, asalkan mereka dapat melewati batasan sanksi CATSA. Menhan menekankan perlunya penguatan armada siap tempur TNI Angkatan Udara yang mendesak. Saat ini, banyak komponen armada termasuk jet F-5 Tiger yang mendekati akhir masa pakainya. Upaya penggantian F-5 Tiger dengan Sukhoi Su-35 terhenti karena ancaman sanksi CATSA dan OPAC yang dijatuhkan Amerika Serikat, ungkap siaran pers Kementerian Pertahanan Republik tahun sebelumnya. Sekarang mari kita tunggu kebijakan pemerintah baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto apakah mampu dan berani mendobrak sanksi CATSA.